Halo guys, balik lagi di channel Setir Kanan bareng gue Kem Arya Putra. Dan hari ini senang banget karena Setir Kanan diundang lagi oleh Hyundai Motor Indonesia untuk datang ke acaranya, yaitu adalah Safe Driving Day with Santa Fe. Ini SUV terbarunya Hyundai yang lagi banyak banget diomongin sama orang-orang, dan hari ini gue bisa cobain langsung mobil ini. Kira-kira kayak gimana? Tonton terus videonya sampai habis. Oke, sekarang gue udah ada di dalam Hyundai Santa Fe 2021 facelift. Dan ada beberapa hal yang sangat menarik dari mobil SUV terbaru andalan dari Hyundai ini. Yang pertama itu adalah dari segi eksteriornya, terutama di bagian depan. Menurut gue, perubahan paling besar memang terjadi di bagian depan, fascia depan dari Hyundai Santa Fe 2021 ini. Salah satunya adalah dari segi lampunya. Bagian lampunya ini mendapatkan DRL yang berbentuk T sehingga terlihat sangat-sangat unik. Ketika kita lihat di jalan gitu, mobil ini akan terlihat sangat-sangat menarik karena memiliki bentuk lampu yang sangat unik gitu ya. Terus selain itu juga bagian depannya ini juga tambah bold, tambah gagah, tambah garang karena grillnya itu menggunakan warna silver chrome yang sangat menonjol, apalagi kalau dilihat di siang hari gitu ya. Lalu juga yang menarik ini yang membuat mobil ini semakin tambah kelihatan seperti predator adalah bagian bawah di bumpernya ada garnish yang seakan-akan terlihat seperti taring, seperti gigi gitu ya. Sehingga kalau dari depan bener-bener mobil ini terlihat sangat garang dan ganas gitu, sehingga sangat menarik banget sih. Oke, kalau tadi kita udah bahas mengenai bagian depannya, sekarang kita beralih ke bagian samping. Dimana bagian sampingnya ini, menurut gue yang paling menarik itu adalah bagian peleknya, yang juga memang berubah dari yang sebelumnya. Karena untuk yang kali ini memiliki motif yang sangat menarik, yaitu motif baling-baling gitu ya. Kalau dari sebelumnya bentuk kembang, ini motifnya menjadi motif baling-baling yang lebih ganas dan juga lebih keren lagi. Dan juga untuk panelnya sudah dual tone untuk peleknya dan berukuran 18 inci. Sementara mobil ini pelek tersebut dibungkus dengan ban 235/60R18. Bagian depan sudah, bagian samping sudah, sekarang kita beralih ke bagian belakang. Salah satu perubahan yang terjadi itu ada pada bagian tengahnya. Kalau sebelumnya itu menggunakan list gitu ya, kalau ini menggunakan lampu yang tersambung dari kiri ke kanan. Dan juga yang paling menarik, mobil ini memiliki smart power tailgate yang kalau misalnya kita mengantongi kunci, kita berdiri di belakang selama 3 detik, dia akan terbuka sendiri, sehingga sangat-sangat membantu dan sangat-sangat nyaman bagi para penggunanya, terutama kalau misalnya kita bawa barang-barang yang banyak gitu ya, kita tangannya penuh, kita nggak perlu buka-buka, cukup dengan berdiri di belakangnya sudah bisa kebuka dan bisa memasukkan barang-barang. Luar biasa sekali. Oke, sekarang kita berlanjut ke bagian yang menurut gue sangat-sangat menarik dari mobil ini, yaitu adalah bagian interiornya. Bisa kalian lihat, keren banget ya. Dan tampilan interiornya ini sangat mirip dengan Hyundai Palisade atau kakaknya ini yang memiliki ukuran dan dimensi lebih besar, tapi mewahnya, elegannya sama-sama keren banget. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya bahan-bahannya ini banyak yang sudah soft touch di sisi pintu, lalu juga di dashboard, dan juga di berbagai bagian sudah menggunakan bahan-bahan soft touch dengan warna krem ya untuk yang signature ini, untuk yang tipe signature, sehingga menambah kesan yang lebih mewah gitu. Selain itu juga joknya berbahan jok kulit dan juga memiliki motif-motif dan juga jahitan-jahitan yang tentunya menambah kesan elegannya di mobil ini. Keren banget sih, ini benar-benar SUV 7-seater yang sangat terasa mewah. Oke, kalau tadi kita udah lihat kalau misalnya interiornya ini nyaman banget, keren banget, elegan banget. Sekarang kita berlanjut ke bagian fitur-fiturnya. Mobil ini memiliki banyak sekali fitur, baik itu fitur kenyamanan maupun fitur keamanan. Salah satunya misalnya seperti panoramic roof yang ada di atas ini yang sangat lebar, dari baris pertama sampai baris kedua, hampir ke baris ketiga, sehingga sangat-sangat enak banget kalau untuk ngelihat ke atas, ngelihat langit-langit, itu benar-benar enak banget karena luas banget. Dan juga di sini banyak sekali fitur-fitur dan kompartemen yang disediakan di Hyundai Santa Fe 2021 ini. Seperti misalnya di sini ada
armrest, lalu di sini juga ada cup holder, dan juga ada wireless charging yang bisa kalian gunakan. Dan armrestnya juga di sini di dalamnya ada laci yang bisa untuk memasukkan barang-barang. Nggak cuma di depan, di baris kedua juga diberikan armrest yang bisa digunakan juga untuk cup holder di situ, sehingga tentunya akan memudahkan dan memberikan kenyamanan baik untuk penumpang baris pertama maupun baris kedua. Lalu Hyundai Santa Fe 2021 ini juga masih menggunakan model konsol yang sama dengan Palisade, yaitu bridge console yang sangat besar dan juga sangat gagah gitu ya. Dan di sini kita banyak pilihan-pilihan yang bisa kita atur, mulai dari AC, lalu juga di sini ada parking sensor, lalu ada auto hold, ada kamera 360, lalu di sini juga ada pengaturan transmisi yang bisa diatur melalui shift by wire. Jadi cuma tombol aja, cukup pencet-pencet tombol sudah mobil sudah bisa berjalan, sehingga sangat mudah dan sangat menyenangkan. Oke, tadi kita udah bahas mengenai bagian interior, lalu juga kompartemen-kompartemen, dan sekarang gue pengen bahas mengenai lingkar kemudi dan juga panel instrumennya. Untuk lingkar kemudinya ini sudah diberikan berbagai macam tombol pengaturan, ada pengaturan sound, lalu ada pengaturan cruise control di sini juga ada, dan juga ada pengaturan untuk mode MID yang ada di panel instrumennya. Lalu juga di sini ada pedal shift yang bisa digunakan, dan juga di sisi samping ini ada lane keeping assist, juga ada parking brake juga ada di sebelah kanan sini. Dan untuk panel instrumen ini adalah salah satu panel instrumen yang sangat keren menurut gua karena sudah full digital juga. Selain itu juga panel instrumen ini sangat dinamis dan tidak monoton karena kita bisa memberikan settingan-settingan pada layar panel instrumen digital ini. Salah satunya ketika kita berganti drive mode, di sini itu ada 4 drive mode, ada comfort, eco, sport, dan juga smart. Ketika kita berganti mode, seperti waktu comfort ya panel instrumennya speedometer dan tachometer akan berwarna putih, lalu ketika eco akan berwarna biru kehijauan, ketika sport akan berwarna merah, dan ketika smart akan menjadi warna putih lagi, sehingga sangat menarik dan juga sangat dinamis gitu. Misalnya kita lagi pakai sport, warnanya merah tentunya akan menambah adrenalin gitu, jadi kelihatannya sangat keren. Selain itu di MID ini juga banyak banget informasi-informasi yang bisa kita dapatkan gitu. Misalnya di sini kita bisa melihat ada tekanan ban, lalu juga ada kecepatan, ada settingan-settingan kita bisa atur juga melalui sini. Seperti salah satunya juga ambient light yang bisa kita atur melalui MID ini. Ada puluhan pilihan ambient light yang bisa kita pilih yang akan muncul di bawah sini nih, di sebelah kiri sini, sehingga akan menambah pilihan untuk mengatur mood gitu dalam mobil, sehingga akan terasa menyenangkan. Lalu kita berlanjut ke bagian head unit. Di sini ada head unit 8 inci yang memiliki banyak pengaturan juga. Di sini ada voice memo ketika kita mau mengingat sesuatu gitu, kita tinggal pencet voice memo lalu kita record. Lalu juga di sini ada quiet mode juga, sama seperti di Palisade. Ada quiet mode di mana kita bisa mengatur untuk persebaran atau distribusi suaranya. Misalnya kita pakai quiet mode, yang di depan tetap bisa dengerin lagu tapi yang belakang tidak terganggu karena suaranya dibagi hanya untuk bagian depan saja gitu ya. Selain itu, di sini juga kita bisa mengatur berbagai macam hal seperti misalnya musik, lalu lain sebagainya. Dan juga di sini sudah support dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay yang wireless juga, sehingga sangat memudahkan sekali head unit yang ada di sini. Selain itu modelnya juga keren karena modelnya juga floating gitu ya, sehingga terlihat lebih modern dan juga lebih futuristik. Oh ya, salah satu fitur yang sangat membantu di mobil ini adalah fitur kamera 360 yang bisa kita atur melalui tombol yang ada di bagian konsol ini, dan akan tampil di bagian head unit. Di head unit ini ada banyak banget pilihan view kamera yang bisa kita pilih, sehingga nggak usah khawatir, nggak perlu lihat spion gitu ya, karena kita bisa melihat melalui kamera 360 yang ada di sini, dan benar-benar sangat membantu. Dan selain itu juga yang sangat memberikan kenyamanan bagi pengemudi adalah adanya fitur blind spot monitor. Tidak hanya blind spot warning yang ada di depan di spion ini, tapi ada blind spot monitor di mana kalau misalnya kita pencet sein sebelah kanan, dia akan muncul di sini kamera yang menunjukkan bagian belakang di sisi sebelah kanan. Kalau kita pencet sein yang sebelah kiri, kita bisa melihat view kamera yang menunjuk ke arah bagian belakang sebelah kiri, sehingga benar-benar sangat membantu ketika kita sedang mau berpindah lajur atau berpindah jalur gitu ya. Jadi ketika ada mobil atau apa, kita bisa langsung lihat, nggak perlu nengok-nengok, cukup melihat di bagian sini aja. Ini keren banget. Dan juga fitur keselamatannya juga banyak banget. Ada safe exit, lalu tadi ada blind spot monitoring, ada real cause traffic alert, dan juga ada banyak banget fitur-fitur kenyamanan lainnya yang juga bisa kalian lihat nanti di tabel yang akan kita tunjukkan.
Oke, itu dia untuk fitur lengkapnya. Dan sekarang gue pengen nyobain untuk sensasi berkendaranya. Langsung kita cobain aja. Keamanan dulu, pakai seatbelt. Oke, sip. Kita akan bawa jalan. For your information aja, yang gue cobain ini adalah Hyundai Santa Fe yang bensin 2500 cc dan juga memiliki tenaga hingga 180 PS dan juga torsi hingga 232 Nm. Langsung kita cobain aja kenyamanan dari Hyundai Santa Fe ini. Wah, sangat nyaman sih. Ini gue coba untuk menanjak. Ketika nanjak juga enak banget, gak ngeden, gak susah sama sekali, rasanya enak. Lalu untuk suspensinya juga, saat ini gue melewati jalan yang bergelombang, rasanya juga enak. Oke, radius putarnya juga cukup sehingga tidak perlu mengambil jarak yang terlalu jauh ketika ingin melakukan putaran. Dan bagaimana dengan akselerasinya, kita coba sedikit ya. Waduh, kita coba lagi. Wah, responsif banget sih. Parah, ini responsif banget dan enak banget ketika diajak untuk berakselerasi. Rasanya ini mirip dengan Hyundai Palisade ya, karena kenyamanannya mirip-mirip, juga enak juga. Lalu juga untuk diajak bermanuver dan berakselerasi juga enak banget, terutama karena mobil ini memiliki dimensi yang lebih kecil, dimensi dan bobot yang lebih kecil dibandingkan Hyundai Palisade, dimana Hyundai Palisade itu bobotnya ya tadi lebih besar gitu ya, dan mesin yang digunakan nih sama, sehingga pastinya ketika mesinnya dipasangkan di mobil ini akan terasa lebih responsif dan juga terasa lebih bertenaga. Oke guys, itu dia pengalaman merasakan Hyundai Santa Fe 2021, sebuah mobil yang sangat menyenangkan banget karena nyaman, elegan, mewah, dan sangat luar biasa banget. Semoga nanti kita bisa pinjam juga unit yang ini sehingga kita bisa mereview dengan lebih lengkap, dengan lebih jelas juga, supaya teman-teman bisa tahu benar-benar kemampuan dan juga potensi yang dimiliki oleh Hyundai Santa Fe ini. Santa Fe Facelift 2021. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk ikutan setir giveaway yang selalu ada tiap bulannya, karena hadiahnya bisa mencapai 4 juta rupiah. Sekian untuk video kali ini. Gue Kema Arya Putra dan sampai jumpa di video berikutnya. Menang gue. Menang apa lo? Dapat hadiah, Kem. Dari mana? Dari setir kanan ini. Dapat. Wah, hadiahnya gede loh, Kem. Sampai 4 jutaan. Nih. Nah, mau dapetin hadiah sebesar itu juga? Langsung aja baca syarat dan ketentuan yang ada di kolom deskripsi atau bisa klik link di atas agar bisa mengikuti giveaway setir kanan. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa ikutan ya!